Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Adit Yaksa, biasa juga dipanggil Adit. Nah adik-adik, saya yakin di hari kedua PLS kali ini, saya harap adik-adik telah mengetahui tentang SMP Negeri 1 Pangkajene. Di hari kedua orientasi kali ini, saya kembali lagi untuk memandu adik-adik agar mengenal lebih luas tentang SMP Negeri 1 Pangkajene dengan tayangan video yang dibuat oleh tim kreatif OSIS SMP Negeri 1 Pangkajene. Sebelum kita menyaksikan video, kakak akan menyebutkan pemenang kuis di hari pertama PLS yang jatuh kepada Muhammad Adli dari kelas aritmetika, Muhammad Rizky M dari kelas bahasa, Muhammad Rizky Asri dari kelas bahasa. Nah adik-adik, untuk para pemenang selanjutnya akan dikontak oleh pihak sekolah untuk pengambilan hadiahnya. Video pertama, struktur kurikulum SMP Negeri 1 Pangkajene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini dalam pelaksanaan MPLS 2020 SMP Negeri 1 Pangkajene, kita akan masuk pada materi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP SMP Negeri 1 Pangkajene. Ya, bersama saya Abdul Aziz, guru mata pelajaran matematika sekaligus selaku ketua panitia PLS Siswa Baru 2020 SMP N1 Pangkajene. Berikut ini adalah logo SMP Negeri 1 Pangkajene yang keren. Kemudian ini adalah gambar guru-guru SMP Negeri 1 Pangkajene walaupun baru sebagian kelihatan. Berikutnya ini kita masuk pada materi kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat pedoman yang akan kita pedomani sebagai warga sekolah untuk bagaimana mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kurikulum itu adalah sebuah pedoman yang berisi tentang bagaimana kita melakukan apa yang kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Semua terangkum di dalam kurikulum SMP Negeri 1 Pangkajene. Kurikulum kita disusun berdasar kurikulum tahun 2013 berdasarkan Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 35 tahun 2018 yang orang banyak kenal dengan K13. Nah, kurikulum kita itu memuat tentang mata pelajaran wajib, mata pelajaran muatan lokal, pengembangan diri dan kebiasaan. Jadi ada 4 muatannya. Berikutnya adalah gambar salah satu pembiasaan. Di pagi-pagi setiap hari mulai Senin sampai Sabtu, Bapak Ibu guru bersama kepala UPT berdiri di depan pintu gerbang menunggu kedatangan, menjemput kedatangan anak-anakku semua. Ya, ini adalah satu pembiasaan sebagai anak dan orang tua di SMP Negeri 1 Pangkajene. Kemudian di awal pekan, di hari Senin, kita rutin melaksanakan pelaksanaan upacara penaikan bendera. Ya, ini satu bentuk bagaimana menanamkan jiwa nasionalisme. Ya. Pelaksananya biasanya dari OSIS SMP Negeri 1 Pangkajene. Apa itu OSIS? Nanti ada penjelasan di akhir materi ini. Nah, di akhir upacara Senin biasanya kita mengumumkan siswa-siswa yang berprestasi. Jadi siapa yang mengikuti lomba pertandingan dalam kegiatan-kegiatan dilaksanakan di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi, jika sekiranya mendapat
prestasi juara, maka di akhir upacara ditampilkan siapa-siapa siswa yang berprestasi, seperti contoh pada gambar ini. Ya. Selanjutnya ini adalah suasana pembelajaran. Ya, gambaran suasana pembelajaran di SMP Negeri 1 Pangkajene. Suasana belajar di SMP Negeri 1 Pangkajene ini kita perhatikan kelasnya luar biasa, ditata sedemikian rupa, ditata senyaman mungkin. Jadi anak-anak akan betah tinggal di kelas belajar, sehingga memudahkan untuk menerima ilmu pengetahuan dari Bapak dan Ibu guru. Ya. Bagaimana belajar kelompok di kelas, anak-anakku dapat lihat. Kemudian ini ada ibu guru lagi membimbing anak walinya, anak siswanya yang mengalami kesulitan. Ya. Kalau tidak paham, tidak mengerti, ya boleh bertanya kepada ibu guru dan ibu guru akan datang membimbing. Kemudian ini ketika ibu guru memberikan tugas kelompok, selesai tugasnya, setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, demikian suasana kelas, suasana belajar mengajar di kelas. Kemudian yang ini itu adalah penjelasan tentang mata pelajaran dan alokasi waktunya masing-masing. Dapat kita lihat pendidikan agama dan budi pekerti kelas 7, kelas 8, kelas 9 masing-masing 3. Nah, apa itu artinya 3? Itu artinya adalah untuk pendidikan agama dan budi pekerti itu kita akan belajar 3 jam pelajaran setiap pekan. Jadi setiap 1 pekan kita akan menerima pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti selama 3 jam pelajaran. Nah, demikian juga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bahasa Indonesia yang banyak alokasi waktunya. Ya, alokasi waktunya bahasa Indonesia itu 6 jam pelajaran per pekan. Matematika dan IPA masing-masing 5 jam pelajaran, IPS dan bahasa Inggris masing-masing 4 jam pelajaran. Seni budaya dan pendidikan jasmani masing-masing 3 jam pelajaran, prakarya dan bahasa daerah masing-masing 2 jam pelajaran. Totalnya ada 40 jam pelajaran setiap pekan. 1 jam pelajaran itu setara dengan 40 menit. Satu jam pelajaran setara dengan 40 menit. Nah, proses belajar mengajar itu, proses transfer ilmu di kelas itu perlu diukur ketuntasannya. Nah, sehingga ada namanya standar ketuntasan belajar minimal. Dibuatkan standar sebagai ukuran untuk menentukan tuntas atau tidak tuntas. Nah, jadi setiap mata pelajaran ada KKM-nya, ada standar ketuntasan minimalnya. Nah, seperti ini. Nah, terlihat gambar, setiap mata pelajaran memiliki standar ketuntasan 75. Nah, itu artinya 75 itu setiap siswa itu harus mampu mendapat nilai 75 minimal untuk bisa dikategorikan tuntas. Kalau di bawahnya berarti tidak tuntas. Nah, bagaimana cara menilai? Nah, untuk penilaian akademik, penilaian dalam proses belajar mengajar, yang pertama adalah sikap dan kehadirannya. Ya, jadi dalam proses belajar mengajar di kelas, Bapak Ibu guru akan menilai sikapnya, menilai kehadirannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akan dinilai juga ulangannya. Ulangan itu 3 macam. Ada namanya ulangan harian, ada ulangan tengah semester, dan ada ulangan penilaian akhir semester. Dan yang ketiga adalah penugasan. Nah, diberikan tugas-tugas. Nah, itu semua bagaimana cara menilai akademik yang akan kita rekap, menentukan apakah dia tuntas atau tidak tuntas. Berikutnya adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan seperti apa yang ada di SMP 1 Pangkajene? Kita bahas.
Pertama, penegakan kedisiplinan. Nah, apa yang dilakukan di SMP 1 Pangkajene dalam rangka penegakan kedisiplinan? Yang pertama adalah SMP 1 memberlakukan sistem poin. Nah, penjelasan sistem poin ini terkait dengan tata tertib akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Nah, kedua, kerapian berpakaian. Jadi disiplin berpakaian. Nah, yang ketiga, disiplin waktu. Waktu masuk, waktu istirahat, dan waktu pulang. Pembiasaan yang lain adalah peduli terhadap kebersihan. Nah, apa yang dilakukan SMP 1 Pangkajene dalam rangka pembiasaan peduli kebersihan? Pertama, pagi-pagi siswa datang mau masuk sekolah, itu diwajibkan memungut sampah 1 orang 5 lembar. Nah, 1 orang 5 lembar. Saya ulangi, setiap pagi ketika siswa datang diwajibkan memungut sampah 5 lembar 1 orang. Untuk apa itu? Untuk membiasakan anak-anakku semua peduli terhadap kebersihan. Nah, jika sudah terbiasa, maka tentu akan diharapkan tidak nyaman, tidak enak rasanya jika melihat ada sampah berserakan. Nah, itu tujuannya. Nah, yang kedua, mengurangi sampah plastik. Ya, mengurangi sampah plastik. Nah, sehingga sekolah menghimbau kepada seluruh siswa untuk membawa bekal dan air minum dari rumah. Jadi tidak membeli air dari plastik kemudian plastiknya dibuang. Nah, itu mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, menghimbau seluruh siswa untuk tidak sembarang membeli jajanan. Nah, tidak sembarang, sehingga sekolah itu menyiapkan kanting, dan kanting sehat. Ya, pernah mendapat penghargaan sebagai kanting sehat. Ya. Pembiasaan yang lain adalah tentang keagamaan. Tentang keagamaan, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Zikir dan doa bersama setiap hari Jumat. Nah, kalau yang ini setiap pagi di hari Jumat seluruh siswa 1000 lebih duduk berzikir dan berdoa, dan biasanya dipimpin oleh salah seorang siswa. Nah, kebiasaan berikut adalah membantu warga sekolah yang mengalami kesulitan dan kesusahan. Kita masuk kepada pengembangan diri, organisasi intrakurikuler. Satu-satunya organisasi siswa yang ada di sekolah adalah OSIS, organisasi siswa intersekolah. Yang lain adalah naungan OSIS semuanya. OSIS kepanjangannya adalah organisasi siswa intersekolah. Pemilihannya, karena ini dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, pemilihannya dilakukan secara demokrasi. Sama dengan memilih bupati dan wakil bupati. Ya, pemilihan langsung. Nah, OSIS itu sangat membantu sekolah dalam penegakan kedisiplinan. Jadi mereka melakukan kegiatan untuk penegakan kedisiplinan sekolah. Nah, OSIS juga banyak mengikuti dan melaksanakan banyak kegiatan, baik itu kegiatan di dalam sekolah maupun kegiatan di luar sekolah. Nah, ini gambar-gambar pemilihan pengurus OSIS secara langsung. Nah, kegiatannya ada pentas seni, ada yang berbakat melukis dipamerkan, ada drama. Nah, ini kegiatan-kegiatan pentas seni. Ya. Kemudian ada kegiatan pekan olahraga dan seni. Kita lanjutkan. Selain intrakurikuler, ada juga namanya ekstrakurikuler. Dan satu-satunya organisasi kegiatan ekstrakurikuler wajib adalah pramuka. Nah, pramukanya SMP 1 Pangkajene namanya Spasa Scout Community atau disingkat dengan SSC. Nah, dibina oleh
2 orang pembina, 1 putra 1 putri yang lulus KML. Kemudian pelatihnya adalah alumni atau purna pramuka Spasa yang pasti cerdas dan terampil. Nah, kegiatan pramuka, pertama kegiatan sosial. Kegiatan sosial baru-baru ini SSC ikut membantu masyarakat korban Kopix yang terdampak Kopix maksud saya. Nah, kemudian ikut berpartisipasi dalam mensukseskan banyak program sekolah. Nah, ini lambang SSC, lambangnya Pramuka SMP 1. Kemudian SMP 1 pramukanya banyak mengikuti lomba baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Nah, ini adalah foto rumahnya pramuka, rumahnya SSC, sekretariatnya. Disinilah tempat menyusun program, bermusyawarah, rapat dan sebagainya. Nah, ini gambar pembina pramuka putra dan putri, dan ini bersama dengan adik-adik para pelatih alumni atau purna SSC. Dan inilah gambar tim pramuka SMP 1 Pangkajene. Dan ini adalah gambar salah satu kegiatan lomba yang diikuti oleh pramuka SMP 1 Pangkajene yang berlevel tingkat Sulawesi Selatan, tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Dan waktu itu SMP 1 Pangkajene meraih juara umum 1. Ini adalah salah satu cabang lombanya, dan ini adalah gambar latihan pramuka di SMP 1 Pangkajene, latihan rutin di sekolah. Terima kasih Ananda telah mengikuti dan menyimak materi ini. Semoga menjadi bunga kenangan untuk memacu prestasi Ananda. Terima kasih, lebih kurang dimaafkan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikutnya profil guru dan tenaga pendidik SMP Negeri 1 Pangkajene.
Video selanjutnya, penjelasan tata tertib di SMP Negeri 1 Pangkajene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa SMP Negeri 1 Pangkajene yang cerdas, kreatif, terlanjur keren. Cekatan. Hari ini adalah hari kedua pertemuan kita di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Untuk itu, Ibu akan memperkenalkan dulu tentang BK. Kalian tahu apa itu BK? Bimbingan dan konseling. Adalah layanan yang memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan belajar, pribadi, sosial, maupun karir. Anak-anakku sekalian, di dalam BK ada 9 layanan. Salah satunya adalah layanan orientasi. Di dalam layanan orientasi ini adalah kita memperkenalkan kepada siswa tentang lingkungan sekolah dan tata tertib. Di SMP Negeri 1 Pangkajene ada beberapa tata tertib. Ada poin-poinnya. Pertama, penilaian pada sikap atau kelakuan. Kedua, kerajinan. Ketiga, kerapian. Anak-anakku sekalian, pada penilaian sikap ada beberapa item. Antara lain yaitu siswa tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar. Pada penilaian kerajinan, 15 menit siswa harus hadir di sekolah sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Dan yang ketiga, penilaian kerapian mengenai kostum ataupun atribut harus lengkap. Anak-anakku sekalian, terkait dengan aturan dan tata tertib yang diberlakukan di SMP Negeri 1 Pangkajene, dikarenakan sekolah kita sebagai piloting, sekolah ramah anak, sekolah inklusif, untuknya ada beberapa aturan yang diberlakukan di dalam perkembangan atau memantau perkembangan anak didik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah mampu memberikan perlindungan dan rasa nyaman bagi peserta didiknya. Demikian anak-anakku sekalian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quiz time. Pertanyaan pertama, jenis pembiasaan apa yang selalu dilakukan siswa-siswi SMP Negeri 1 Pangkajene setiap harinya terkait peduli lingkungan? Pertanyaan kedua, berapa jumlah bidang studi di SMP Negeri 1 Pangkajene? Pertanyaan ketiga, apa kepanjangan dari singkatan BK?